Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Ardani dari S2 Pendidikan Matematika kelas D tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan esai untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Daya Matematika. Esai yang saya angkat adalah terkait dengan abstracting solution pada word problem sebagai salah satu strategi mengembangkan kemampuan transfer siswa. Kemudian ada 4 hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian word problem, kemudian abstracting solution, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada pendahuluan kita tahu bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat berkontribusi bagi peradaban, bagi perkembangan peradaban manusia sampai saat ini. Oleh karena itu matematika adalah sangat harus dipelajari dan harus dikuasai oleh siswa dari siswa sekolah dasar sampai tingkat yang tinggi. Nah, tujuan pembelajaran matematika menurut NCTM adalah belajar untuk berkomunikasi, bernalar, memecahkan masalah, dan mengaitkan ide. Nah, kemampuan tersebut biasa disebut dengan istilah daya matematika atau mathematical power. Nah, daya matematika memungkinkan siswa untuk menghadapi masalah matematika pada khususnya dan masalah sehari-hari pada umumnya, sehingga pembelajaran matematika sesungguhnya adalah untuk mengembangkan daya matematika siswa, sehingga siswa tidak hanya memahami matematika tetapi juga dapat menggunakan matematika dalam berbagai konteks atau dapat mentransferkan pengetahuan matematikanya untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada. Nah, dalam memecahkan masalah mengharuskan siswa untuk menghubungkan semua pengetahuan matematika mereka terkait dengan konsep, prosedur, penalaran, dan keterampilan komunikasi untuk memecahkan masalah. Salah satu alat dalam belajar memecahkan masalah matematika adalah dengan pemecahan masalah kata atau word problem. Word problem yang pertama adalah terkait dengan elementary problem. Nah, operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu adalah word problem, elementary problem atau masalah dasar. Nah, hal itu dipelajari oleh siswa dari sekolah rendah dan diulang-ulang sampai tingkat berikutnya, yaitu tingkat menengah dan tinggi. Nah, terkait dengan elementary problem dibagi menjadi 3, yaitu change, combine, dan compare menurut taksonomi of addition dan subtraction. Yaitu change adalah berubah, combine adalah menggabungkan, dan compare adalah membandingkan seperti tabel di samping ini. Kemudian yang kedua adalah multi-step problem, yaitu perluasan dari elementary problem di mana yang ditanyakan hanya satu namun membutuhkan beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Nah, strateginya ada 2, yaitu forward dan backward. Khusus untuk backward, nama lainnya adalah means and strategy atau bekerja terbalik dari yang ditanyakan soalnya menuju ke yang diketahui. Kemudian yang ketiga adalah algebraic problem. Algebraic problem adalah bagaimana menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar, bukan hanya mengganti kata per kata dalam bentuk simbol, tetapi memaknai kalimat dalam bentuk representasi simbol. Kemudian abstracting solution. Nah, seseorang dapat mentransferkan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya melalui belajar dari contoh-contoh yang pernah diberikan kepadanya. Ketika siswa mampu melakukan abstracting dari solusi yang diberikan, contoh masalah yang ada di buku atau yang sudah diberikan, mereka dapat melakukan transfer dan mereka dapat mengembangkan daya matematikanya. Nah, abstracting solution dapat dipelajari dari masalah-masalah yang berkaitan, misalnya menggunakan metrik. Nah, bagaimana membuat masalah yang mirip? Nah, tabel berikut ini menunjukkan contoh soal dan 4 soal yang mirip yang diadaptasi dari bukunya Reed tahun 99. Nah, yang pertama adalah soal ekuivalen, yang mana soal ekuivalen adalah soal yang konteks ceritanya sama seperti contoh yang diberikan, kemudian prosedur solusinya pun juga sama. Kemudian yang kedua adalah isomorphic problem, yaitu konteks ceritanya berbeda dari contoh yang diberikan, yang pernah diberikan, namun prosedurnya sama seperti contoh yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah similar problem, di mana konteks ceritanya itu sama namun prosedur untuk menyelesaikannya itu berbeda. Dan yang terakhir adalah konteks cerita yang berbeda dan prosedur solusinya pun yang berbeda, yaitu unrelated problem, yang dalam hal ini tidak dipersertakan seperti itu, karena unrelated problem itu kurang untuk mengembangkan kemampuan transfernya. Kemudian abstracting solution, pada hasil penelitian Reed tahun 1999, siswa dapat berkembang pengetahuan transfernya ketika diberikan contoh soal yang mirip tadi secara bertahap, dimulai dari equivalent problem, kemudian berlanjut ke isomorphic problem, dan yang terakhir adalah similar problem. Nah,
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah untuk mengembangkan daya matematika, siswa di sekolah dapat difasilitasi dengan berlatih memecahkan masalah kata. Nah, masalah kata yang dapat digunakan antara lain mulai dari elementary problem, multi-step problem, dan kemudian algebraic problem. Nah, salah satu strategi berlatih untuk memecahkan masalah kata adalah dengan abstracting solution. Abstracting solution dapat dipelajari dari masalah-masalah yang berkaitan. Masalah kata yang berkaitan tipenya adalah antara lain adalah equivalent problem, isomorphic problem, dan similar problem. Nah, siswa dapat berkembang pengetahuan transfernya ketika bertahap diberikan equivalent problem dari contoh soal yang pernah diberikan, kemudian baru isomorphic problem, dan kemudian yang terakhir adalah diberikan similar problem. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan uraian singkat esai yang saya angkat pada tugas daya matematika saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.